Halo guys, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini kita mau bahas saham-saham yang udah di-request oleh teman-teman di YouTube ya. Jadi buat teman-teman lainnya, kalau ada yang ingin sahamnya dibahas juga di sini, boleh silakan tulis aja langsung di kolom komentar, nanti akan saya bahas di next video YouTube. Nah, saya biasanya bikin YouTube itu di hari Senin, Selasa. Kalau Rabu karena ada Zoom, jadi saya nggak bikin ya. And then Kamis, terus lalu di hari Sabtu, di weekend biasanya juga ada acara Zoom, jadi biasanya saya nggak bikin YouTube. Nah, jadi untuk request, sebaiknya teman-teman sesuaikan dengan waktunya, boleh di hari Minggu malam, atau kok Minggu malam? Jadi Senin sore itu boleh ya, kalau keburu akan saya cekkan komentarnya untuk saya bahas di hari ini atau di video malam itu juga gitu loh. Nah, jadi thank you buat teman-teman yang sudah request, ada yang sudah tulis di kolom komentar. Hari ini saya mau bahas ya. Yuk kita cek dulu. Tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ya. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sebaiknya teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style ataupun trading plan-nya masing-masing. Nah, ini ada dua yang udah masuk nih. Thank you ya buat teman-teman yang sudah setia untuk nontonin YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman selalu bisa dapetin cuan dari video ini. Nah, untuk ini siapa ya? Ibu Tin Li Kwang. Thank you. Nah, mau tanya BRMS keadaan loncat. Ini kemarin sempat saya udah bales ya. Kalau closing ini ditarik, potensinya turun dulu, tapi masih menarik. Nah, jadi memang sempat tadi turun sedikit ya si BRMS-nya. Jadi, eh congratulations kalau ada yang buy on weakness. Tuh, tadi berapa tuh di low-nya 197. Sempat ke 197, habis itu naik kembali, ditutup menguat 2%. Jadi happy cuan buat Bu Tinli, kalau masih ada di hold aja. Masih cukup menarik sih ya. Nanti akan saya bahas kenapa sih saham-saham atau emiten-emiten emas itu menarik. Salah satunya sih BRMS ini. Lalu mau tanya Ram, Arto, dan Pani. Oke, udah saya catetin. Nanti kita akan bahas satu-satu. Lalu dari Pak Johan, thank you ya. Udah tulis di kolom komentar. Mau request saham MTDL, PTBA, dan BBCA. Nanti saya bahas semuanya deh. Kita ke ini dulu, saya mau jelasin kenapa sih saham-saham ininya menarik ya. XAU USD kita cek. Kenapa cek ini? Karena XAU USD itu gold spot. Bentar ya. Saya biasa pakai ini. Nah, udah digaris-garisin. Tadi juga sempat di-share oleh coach di Remember. Nah, ini cukup menarik karena dia lagi naik ke atas ya. Jadi wajar saham-saham yang berkorelasi dengan emas pun mengalami penguatan. Nah, ada potensi ini tuh lagi mau bikin rising wedge. Nah, ada potensi mau bikin rising wedge. Jadi masih akan naik ya. Biasanya rising wedge itu akan naik dulu, habis itu watch out di area all time high-nya. All time high-nya itu di area 2075. Jadi begitu menyampai ke sini, bisa nggak tembus? Bisa aja. Jadinya false break gitu. Begitu naik, habis itu turun kembali. Kenapa sih saya berpendapat bahwa ini bisa potensi akan turun atau dia berpotensi untuk rising wedge? Salah satunya karena MACD-nya. Jadi MACD yang di sebelah sini ini lebih tinggi, sedangkan di sini dia udah segitu, tapi MACD masih menurun. Bisa jadi dia akan menurun begini dan harganya akan tetap naik. Habis itu baru ini hanya terkonfirmasi kalau dia breakdown ya. Jadi kalau nggak breakdown tidak terjadi, karena bisa aja batal, bisa aja gagal gitu. Rising wedge-nya bisa aja batal, malah dia naik ke atas itu bisa aja mungkin. Misalnya dia naik ke sini, terus turun kembali, terkoreksi, hanya akan menjadi valid kalau dia breakdown ke bawah. Jadi watch out kalau harga emasnya breakdown dari trennya ini ya. Kalau nggak breakdown, maka nggak usah khawatir. Artinya itu tidak akan terjadi. Karena semua yang namanya pattern-pattern itu bisa batal, bisa gagal. And kita masuk ke kita bahas indeks dulu nih, supaya kita tahu ya indeks kita mau kemana sih dan bagaimana sih indeks kita.
Kemarin udah saya bilang bahwa momentumnya sih masih bagus ya, karena memang di sini kemarin momentumnya masih menguat, walaupun candlenya ini agak-agak serem nih, karena menunjukkan kalau adanya ekor-ekor di atas itu menunjukkan tekanan jual yang masih cukup besar, karena memang di area resist ya, masih bisa naik gak? Masih bisa aja, masih berpotensi juga, karena masih momentumnya juga masih ada gitu, masih menguat. Kita lihat nanti ya, foreign flow-nya masih ada nggak. Secara hourly ini melemah nih. Jadi kita cek tujuannya di hourly itu supaya ngelihat kira-kira besok indeksnya itu mau naik apa turun sih. Karena ada pelemahan di hourly maka berpotensi untuk terjadinya koreksi. Contoh ya, di sini dan di sini ini terjadi di hourly maka dia terkoreksi. Tapi habis itu kemudian menguat kembali. Ini juga bisa begitu. Jadi bisa aja dia terkoreksi dulu, habis itu kembali menguat. Oke. Kita cek foreign flow-nya bagaimana. Foreign flow-nya hari ini sedikit aja, cuma 3 candle kemarin aja yang gede nih ya. Mudah-mudahan sih lanjut terus sehingga nanti Desember kita Desember ceria, mudah-mudahan. Saya sih cukup positif ya, mudah-mudahan sih IHSG-nya ditutup hijau, tapi ingat ya, kemarin saya juga udah share bahwa tidak semua saham itu hijau di bulan Desember, walaupun IHSG-nya hijau. Jadi jangan salah pilih saham. Pilihlah saham-saham yang ada momentumnya sehingga teman-teman bisa kebagian cuan juga, ikutan cuan ya. Kita bahas yang pertama BRMS. Yang pertama BRMS masih menarik karena dia ada momentumnya ya dan masih menguat. Volumenya sih cukup besar di atas rata-rata. Ini masih bagus, dia lagi menguji area resist sih. Area resist di 204. Mudah-mudahan lanjut ya, masih oke. Harga goldnya kalaupun terkoreksi dikit, misalnya si BRMS-nya terkoreksi nih. Eh, kan yang namanya saham kan nggak langsung naik terus ya, dia pasti akan zigzag ke atas. Jadi bisa aja gerakannya tuh seperti ini. Bisa aja tuh dia begini, begini, habis itu naik lagi. Nah, justru yang belum punya itu kesempatan gitu untuk buy on weakness. Ini masih oke. At least mudah-mudahan dia akan menguji kembali area resist di 222 nih. Nah, jadi supportnya itu, support garis winline ya, 185 sampai 187 itu area support. Kalau yang belum punya ini menarik untuk entry, yang udah punya sih tinggal pasang trailing stop aja. Di BRMS-nya masih menarik. Kita ke saham yang kedua, yaitu RAM. RAM. Oke, sebentar ya, RAM-nya di sebelah sini. Nah, RAM untuk RAM ini momentumnya sudah mulai melemah, jadi watch out, hati-hati. Dia support krusialnya di 670, itu ada garis winline. Biasanya kalau dia breakdown artinya ya udah selesai gitu. Jadi jangan lupa ya kalau udah punya RAM-nya ini dipasangin trailing stop. Kalau baru mau entry, saran saya sih wait and see dulu. Paling kalau mau pun spec buy dengan porsi yang jangan terlalu banyak dulu. Spec buy-nya di area support ya, area 670 sampai 660. Win line-nya di 660 nih. Jadi krusialnya di 660. Kalau di 660-nya ini mampu bertahan, dia mantul, yang belum punya mau spec buy boleh. Kalau mau langsung spek buy, mau antri silakan. Paling pakai porsi yang kecil aja dulu ya. Kalau dia beneran mantul, baru silakan ditambah. Tapi kalau dia closing di bawah itu, maka jangan lupa untuk exit atau SOS. SOS, SOS itu artinya sell on strength. Jadi begitu dia mantul naik ke atas, walaupun balik modal misalnya ya, bolehlah exit dulu ya, atau kurangin porsinya. Jadi siram ini sudah mulai melemah nih momentumnya. Saya kasih lihat ya, bagaimana sih cara menggunakan tools win ini. Jadi yang bagus ketika momentumnya ada dan mulai meningkat, itu yang bagus. Di sini juga kelihatan ya. Ketika dia mulai menjadi biru tua dan melemah, ini akibatnya tuh. Ini akibatnya. Ketika menjadi biru tua, sempat biru tua tapi habis itu menjadi biru muda lagi sih. Nah, tapi ketika momentumnya mulai melemah, dia pun mulai menurun. Jadi ini udah mulai menurun ya. So watch out. Kalau dia tidak mampu bertahan di 660-nya, sebaiknya jangan masuk dulu atau jangan lupa taking profit. Setelah RAM, Arto.
Arto udah naik banyak, jadi harusnya sudah cuan kalau benar-benar ikutan dari awal. Momentumnya pun yang berwarna biru ini sudah lama banget ya. Kalau dari sinyal win-nya, dari ikut segitiga hijaunya itu udah berapa tuh? Floating profitnya sampai 85%. Tapi biasanya kan floating profit apa yang di sini itu dia sinyalnya kan early banget, jadi mungkin aja kita telat masuk, misalnya kita nunggu konfirmasi, kita entry-nya sebelah sini atau sebelah sini, maka ya nggak sampai segitu juga ya, atau udah keburu taking profit mungkin entry lagi, re-entry, maka profitnya mungkin nggak segitu. Tapi ya ini masih menarik sebetulnya ya, selama dia bertahan di atas garis win line. Mungkin nggak dia akan terkoreksi ke sini, bisa aja. Jadi bisa aja pergerakannya begini ya. Ingat, saham itu gerakannya itu nggak selalu naik. Jadi bisa aja dia begini. Kalau dia mantul lagi, nah itu baru menarik. Jadi watch pantau di sini ya 2560 sampai MA 200 2510 di area situ sih masih cukup oke. Kalau dia mantul maka boleh spek buy dan area taking profitnya tentu di area resist terdekat nanti. Jadi ini harus lihat dulu ya. Kalau untuk kondisi sekarang sih dia kelihatannya akan terkoreksi nih. Jadi lihat dulu wait and see dia akan mantul di mana. Yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop. Biasanya kalau untuk saham yang udah naik begini, cara pasang trailing stopnya itu gampang banget. Tinggal ambil low candle terakhir. Nah, low candle terakhir itu sebetulnya yang ini ya. Nah, jadi waktu di sini dia naik tapi gagal. Ini kan masih low-nya nih. Kita pasang TS-nya masih di situ. Jadi di low candle itu. Coba aku cek dulu itu angkanya berapa sih? 2800 ya. Ini apa nih? Arto, aku cek low candle kemarin itu. 2820. Jadi boleh pasang trailing stopnya di 2820. Jangan pas 2820-nya ya, tapi di bawahnya. Jadi bikin 1-2 tick di bawah 2820 itu. Boleh pasang trailing stop di sana. Kenapa? Karena kecenderungannya kalau dia masih strong up, biasanya low candle kemarin itu tidak ditembus. Contoh seperti yang di sini ya, ini tidak ditembus. Ini juga tidak ditembus, ini juga tidak ditembus. Sehingga dia terus bikin higher high, higher low. Nah, itu tujuannya kita pasang trailing stopnya menggunakan low candle kemarin. Jadi ini trailing stopnya. Kalau modalnya lebih tinggi dari itu, maka trailing stopnya jangan terlalu jauh. Trailing stopnya agak tinggian lagi. Jadi disesuaikan, makanya nih trading plan-nya harus sesuai dengan average-nya masing-masing ya. Tapi so far ini masih oke, momentum masih bagus, rata-rata volume meningkat. Mudah-mudahan kalau dia mantul di sini masih bisa ikutan untuk re-entry kembali si Arto-nya ini. Tapi lihat sikon ya. Jadi nanti lihat dulu sampai dia bisa mantul beneran baru entry kembali. Nah, untuk PANI, ini sebetulnya kita juga sempat ikutan. PANI ya. PANI. Nah, untuk PANI kita juga sempat ikutan, tapi begitu dia gagal bertahan di atas 4.800, dia kembali ke bawah situ, jadi ya kurang menarik nih. Harusnya sudah pada SOS atau exit dulu, karena si PANI juga ada right issue. Saya lupa tanggal berapa ya right issue-nya si PANI. Kalau nggak salah tanggal 30 ini, jadi wait and see. Kalau yang udah punya sih silakan wait and see dulu. Kalau saya pribadi belum punya, maka jangan entry dulu ya. Tunggu aja sampai right issue-nya selesai dulu. Nah, right issue-nya kan di 5.000. Sayangnya dia ternyata tidak dikerek naik ke atas 5.000 nih. Tapi nggak tahu ya. Ya, makanya biasanya kalau ada corporate action begini, biasanya sangat tidak menentu banget. Entah ada apa di balik itu, apa sengaja supaya retail nggak ngambilin semua right issue-nya atau gimana, nggak ngerti deh. Intinya sih, ya kita kan sebagai trader, maka ya kita ikutin price action aja ya. Kalau dia naik maka oke kita ikutan, kalau dia turun maka kita exit dulu. Tapi kalau untuk para investor tentu cara analisanya akan berbeda lagi, strateginya berbeda lagi. Kalau teman-teman adalah trader maka fokus aja ke price action. Jangan terlalu berharap dengan suatu corporate action. Itu sih menurut saya pribadi. Tapi terserah bagaimana
keputusannya itu kembali ke teman-teman ya. Saya pribadi tidak punya lagi pani, waktu itu sudah SOS ketika kapan ya, pokoknya pas lah dia begitu naik, kalau nggak salah sebelah sini atau sebelah sini gitu. Itu saya udah exit duluan. Jadi nanti wait and see lagi setelah dia right issue-nya udah kelar, nanti lihat lagi pergerakannya gimana. Kalau memang dia masih bagus, dia akan naik kembali ke atas 5.000, maka kita bisa ikutan kembali. Tapi kalau enggak, ternyata dia di sini jadinya bearish divergent misalnya, maka jadi tidak oke ya. Jadi watch out, di sini ada support krusial sebelah sini. Saya cekin dulu. Bentar ya. Support krusialnya di 3880. Di 3880. Ini adalah low dari candle yang paling bawah ini. Nah, 3880 ini support krusial ya. Kenapa saya bilang krusial? Karena kalau dia sampai breakdown, artinya dia bikin zigzag ke bawah. Jadi seperti ini titik high, sini titik high-nya, sini titik low. Nah, kalau dia jebol, maka dia akan bikin new low. Sini high, sini lower high, sini low, sini dia akan bikin lower low. Maka menjadi uh, kurang menarik ya. Jadinya bikin lower high, lower low, artinya berpotensi untuk meneruskan peturunannya ke bawah. Kalaupun mantul, biasanya akan mantul kembali menguji support low yang di sebelah sini. Tuh, kalaupun naik dia akan ke sini, atau mungkin dia akan naik ke area sini, pokoknya dia bikin zigzagnya ke bawah. Jadi harus hati-hati ya. Wait and see. Saham yang berhasil 2 kali right issue dan berhasil naik itu BBHI yang saya ingat, tapi tidak semua saham bisa terjadi seperti itu ya. Ini PANI pun valuasinya sudah cukup mahal seingat saya. Coba lihat, kita lihat PANI, PBV-nya sudah di 25 kali, luar biasa. Nah, jadi kembali ke masing-masing. Kalau trader maka fokus ke price action aja ya. Kalau sahamnya bagus maka kita ikutan, kalau enggak ya kita bubaran. Oke, jadi PANI udah selesai, kita lanjut ke MTDL. MTDL. MTDL secara momentum kurang oke karena masih berwarna merah ya. Volumenya juga rata-rata menurun. Biasanya yang bagus itu adalah ketika harganya naik, dia ada momentum, volumenya juga meningkat. Nah, memang saya tahu nih, MTDL nih biasa saham incaran para value investor, para investor, bukan value investor lah ya. Coba kita lihat MTDL valuasinya sih, kalau di sektor tech, sektor teknologi emang dia yang lumayan ya, paling kecil. Padahal PBV-nya di 1,8, tapi secara sektoral ini termasuk PBV yang lumayan gitu. Mungkin kalau kita liatin price action-nya dulu ya, MTDL. Kita lihat, oh saya pernah bikin ininya ya. Nah, eh, jadi MTDL itu cukup menarik kalau dia bikin higher high lagi ya. Jadi dia harus pergerakannya begini. Ini sudah break dari downtrend lainnya. Dia harus bikin begini. Nah, begini. Bikin 2 higher high aja dan 2 higher low aja. Itu sudah cukup menarik. Sehingga berpotensi untuk menguji area resistance sebelah sini nih. Tuh 620. Saya pernah gambarin emang cukup menarik juga sih MTDL ini ya. Kalau misalnya suku bunga sudah tidak dinaikkan, apalagi suku bunga US-nya sudah mulai di-cut, itu biasanya orang pada ngelirikin sektor teknonya. Jadi kita bisa mulai bikin watchlist dulu aja lah ya, dan kita perhatiin teknikalnya aja. Nah, kalau secara support weekly yang paling oke sih di area 400 tuh. Tuh, di area 400 ya. Tapi nggak tahu dia akan ke sana atau enggak. Jadi lihat aja, barangkali itu juga nggak disentuh, dia udah bikin higher high dan dia bikin reversal. Barangkali. Jadi kita liatin terus, pantau terus, bikin watchlist boleh, MTDL cukup menarik. Mudah-mudahan sih sudah mulai reversal ya, mudah-mudahan. Tapi secara teknikal dalam time frame daily saat ini, dia masih momentumnya tuh berwarna merah, volumenya belum oke-oke banget. Yang bagus adalah ketika dia sudah breakout, bikin higher high, kembali ke atas MA 200, bikin begini,
volume semakin meningkat, momentum juga ada semakin biru dan meningkat, itu yang menarik ya. Itu secara teknikal. MTDL-nya sudah, PTBA kita cek. PTBA, saham-saham coal sebetulnya saya sudah tidak begitu menarik ya, tidak begitu tertarik. Dia masih di bawah MA 200. Secara valuasi memang udah di bawah 1 PBV-nya. Mari kita lihat. Oh, belum. PTBA masih di 1,46 ya. Coba kita lihat. Karena saham-saham coal itu saham siklikal. Jadi kita harus liatin siklusnya, dia bagaimana siklusnya. Walaupun ini udah menuju Desember nih. Biasa kalau menuju Desember semua akan bilangnya, oh kalau Desember artinya winter is coming, saham-saham batubara akan naik. Nah, nggak selalu. Menurut saya sih nggak selalu ya. Coba kita lihat. Memang sudah on support. Tapi kalau kita lihat harga call-nya, apa ya, NCF ya, Newcastle Coal Futures. Coal Futures. Ya ini nih. Kalau kita lihat harga call-nya tuh masih menurun dan berpotensi untuk masih terus menurun. Mungkin kalau call-nya udah di area 50 kembali, sini ya, tuh, di sebelah sini nih, tuh ya, mungkin itu lebih menarik menurut saya. Jadi menunggu aja sampai call-nya di area sana. Sebentar ya. Batu baranya, harga batu baranya tuh di area sana mungkin lebih menarik. Nah, di area-area sini tuh ya. 50-an ya. 50-an lebih menarik mungkin di area sana. Tuh. Di bawah 50 maka lebih menarik lagi. Mudah-mudahan emiten-emiten untuk batu baranya juga akan mantul kembali ketika harga batu baranya sudah di sana, mulai ada demand lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi kita akan pantau terus nih harganya, pergerakannya bagaimana, karena market itu bisa berubah setiap saat, sangat dinamis banget. Barangkali belum nyampe 50, dia udah kembali naik lagi, barangkali. Nah, jadi untuk PTBA saat ini belum menarik buat saya. Tapi kalau short term trading mah oke lah, mungkin masih bisa short term trading ya, karena dia sering paling hanya mantul aja. Kalau kita menggunakan momentum, jadi kalau untuk trading yang paling gampang kita tinggal lihat momentum aja. Momentum biru maka kita entry, apalagi momentumnya birunya besar dan dia meningkat. Itu yang menarik. Begitu biru tua maka artinya dia koreksi, apalagi patah dari eh, tren atau dia kembali ke bawah garis win line. Kalau dia berwarna merah, maka hindari. Kalau merah tua, maka berpotensi kita bisa bottom fishing biasanya merah tua dan semakin mengecil ya. Kalau dia berwarna titik pink, artinya sideway. Jadi gampang banget ya, tinggal liatin aja momentumnya. Seenak itu menggunakan si tools ya Wisdom and Invest, tinggal liatin aja momentumnya. Biru Benhur meningkat, maka kita entry. Biru tua, dia berpotensi koreksi, kita exit atau taking profit. Merah kita hindari, merah tua kita bottom fishing, kalau dia titik pink artinya sideway, kita gunakan strategi sideway. Nah, ini sudah lagi di ambang batasnya, ini kayaknya mau breakdown garis win line. Jadi menurut saya sih hindari dulu. Momentumnya juga berubah menjadi titik pink, maka bisa jadi dia akan sideway atau mungkin malah menjadi momentum merah. Ini hindari aja dulu ya. Menurut saya sih begitu. Selain PTBA, kita lanjut ke BBCA. Sekalian saya bahas semua bankingnya deh. BCA. BCA ini di antara semua big bank yang tidak begitu menarik ya. Pertama, karena tidak ada momentum. Kita lihat tidak ada momentumnya. Kedua, foreign flow-nya juga enggak oke-oke banget. Ini foreign flow, tuh enggak ada gimana-gimana banget ya. Kita lihat rata-ratanya tuh ya, yang garis abu-abu dan ungu. Kalau cuma lihat satu doang, itu paling dia 1 hari. Kalau 1 hari, besoknya oranye. Kalau hijau ini artinya asingnya net buy. Hijau net buy, orange net sell. Jadi kalau 1 hari net buy, habis itu net sell, dan secara rata-rata masih menurun, artinya mereka tuh lagi nggak akumulasi gitu. Jadi belum begitu menarik.
Karena biasanya saham Big Bang itu korelasi erat dengan foreign flow. Yang ada foreign flow itu justru si bentar ya, BRI, cuma nggak gimana-gimana banget juga BRI-nya ya. Eh, karena kalau benar-benar akumulasi dia pasti meningkat begini dan hijau-hijau lumayan banyak. Jadi yang terlihat adalah di BNI, kita lihat BNI-nya ya. Di BNI, tuh BNI, cuma BNI-nya lagi mau koreksi nih. Dia udah kena all time high, udah menguji all time high dan banyak yang koreksi, banyak yang taking profit. Jadi perlu potensinya si BNI ini akan koreksi dulu ya, bukan untuk entry sekarang. Lalu BMRI kita lihat. Nah, BMRI-nya juga lumayan. Cuma BMRI harganya juga sudah cukup tinggi. Mungkin lebih baik kita lirik di area-area support sini kali ya. 5650, 5725. Itu pun mungkin dia akan koreksi. Kalau breakdown lagi jadi tidak menarik ya untuk si BMRI ini. Oke. Jadi Big Bang-nya kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman kalau ada yang tertarik dengan tools dari Wisdom and Invest ini yang tadi saya pakai begitu banyak, bisa kontak adminnya untuk tanya-tanya dulu kira-kira ngedapetinnya tuh bagaimana sih gitu. Nah, jadi kalau mau ngedapetin ini bisa menjadi member, tentunya berbayar bulanan. Anggap aja teman-teman lagi menyewa sebuah tools untuk membantu analisa teman-teman supaya lebih cepat gitu analisanya ya, analisanya efektif, efisien, lebih cepat, lebih simple. Karena memang udah saya eh, buat sebegitu rupa agar lebih mudah untuk teman-teman bahkan yang tidak pernah trading, karena saya ngajarin anak saya juga gitu loh. Jadi saya berharap bahwa anak saya nanti ke depannya bisa trading dengan lebih simple, lebih baik. Jadi menjelaskannya tuh lebih gampang karena berupa gambar-gambar aja. Jadi ngelihat yang tiga itu tadi ya, dia higher high, volume meningkat, momentum meningkat. Atau seperti yang sebelum-sebelumnya tuh, pernah di meta juga. Tentu entry-nya saat breakout ya, saat di sini atau saat di sini. Tuh, kita bisa ikutan paling enggak beberapa candle lah, satu dua candle kalau untuk saham-saham yang kita nggak terlalu kenal. Satu dua candle lumayan kan cuannya gitu. Ini contoh, tapi ini udah bukan bukan stock pick lagi ya, ini udah lewat jauh, udah lama banget, udah jauh banget. Jadi entry-nya itu harusnya ketika breakout, bukan ketika dia udah patah trennya. Jadi jangan hati-hati, jadi hati-hati gitu. Ini bukan stock pick lagi ya, hanya contoh supaya teman-teman tahu bagaimana sih cara menggunakannya supaya gampang analisanya. Tuh, tinggal lihat tiga cirinya. Breakout, candle higher high, volume meningkat, momentum meningkat, dan ini adalah afternya. Tuh. Ini before, ini after, di panik. Tapi ini udah lama, ini chartnya sudah lama, jadi bukan stock pick lagi ya. Bukan ajakan untuk membeli. Ingat, disclaimer. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa bergabung menjadi nasabah. Caranya gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanan Wisdom and Invest. Rekanan kita ada 3 ya, Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Menyusul akan ada 2 lagi, dan itu tentunya sekuritas-sekuritas besar juga yang sudah sering kita dengar namanya, dan aplikasinya emang bagus dan keren banget. Lalu kita juga ada acara Zoom, barangkali teman-teman mau lihat-lihat dulu lebih lanjut dan mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya, atau mau konsultasi sekalian itu juga boleh banget ya. Kita sering ngadain di hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau Rabu di jam 8 malam, Sabtu jam 4 sore, tapi Rabu ini kayaknya nggak ada sih. Mungkin akan ada di Rabu depannya lagi. Kontak admin juga ada di bawah, tinggal kontak dulu aja. Dan saya mau share satu review. Ini stock pick yang dikasih oleh Coach Pony. Pony itu foundernya ya dari Wisdom and Invest. Ini founder dari founder dan ini di-share waktu itu tanggal 27 tuh kita ada share sama-sama emas. Dan congratulations ya buat yang sudah beli, yang sudah cuan, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Happy cuan. Semoga teman-teman yang lain juga kebagian cuannya nih. Nah, kira-kira itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kalau teman-teman sudah punya aksesnya, silakan belajar analisa secara mandiri sehingga tidak mudah ikut-ikutan omongan orang, tidak dipom-pom. Oke?
Dan congrats ya buat yang sudah cuan, jangan lupa boleh dong komen di bawah cuan apa nih. Mudah-mudahan besok-besok cuan lagi. Semoga teman-teman selalu sehat, semoga kita ketemu lagi, semoga teman-teman selalu cuan. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye and thank you.